Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa bersama-sama di Zoom Dorea ini pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terhubung dengan Tuhan, setiap hari, setiap saat, boleh terus menikmati Tuhan, menikmati segala kelimpahan Tuhan. Tuhan, sehingga kami bisa dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan, serahkan firman-Mu pagi ini. Tuhan juga beri hikmat, Tuhan beri perkataan yang tepat. Sehingga setiap yang kami dengar, Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini saya akan membagi firman di dalam kitab Perjanjian Baru di Filipi. Di Selasa malam kemarin, Ibu Hesti juga bawa firman di Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 ya. Dan di sini saya membagikan firman di Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 13. Di sini kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus di dalam pasal 4 ayat 5 sampai 13 ini membicarakan kebaikan-kebaikan Kristus, membicarakan tentang kekhawatiran, membicarakan tentang bagaimana mempelajari rahasianya. Bapak Ibu, saya bacakan dulu firman-Nya ya. Di kitab Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apabila yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, di dalam Filipi ini kita bisa melihat Rasul Paulus membagi pengalamannya terhadap Kristus yang dia nikmati ya, di mana ada kebaikan-kebaikan Kristus untuk kita ekspresikan sehari-hari dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menganggap kebaikan hati dan tanpa kekhawatiran sebagai dua aspek pertama dari kita mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kekhawatiran itu berasal dari setan. Adalah totalitas dari kehidupan insani dan mengganggu kehidupan kaum beriman untuk memperhidupkan Kristus. Sedangkan kebaikan hati itu sumbernya dari Allah. Adalah totalitas dari kehidupan kita yang memperhidupkan Kristus, ya, kehidupan Kristus sehari-hari di dalam kita. Bapak Ibu, kita perlu mempunyai kebajikan-kebajikan di dalam Kristus. Karena ketika kita sudah percaya Tuhan,
Roh Tuhan sendiri itu tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa melakukan kebajikan? Ada roh yang akan terus memimpin kita untuk melakukan kebajikan. Kebajikan itu bisa tenggang rasa terhadap orang, juga bisa memahami keadaan orang lain. Tidak menuntut mereka harus berbaik sama kita ya. Kadangkala mungkin kita sudah berbuat baik sama mereka, mungkin kita sudah menolong orang itu. Kadangkala kita ingin berharap suatu hari mereka juga bisa menolong kita, atau suatu hari mereka juga bisa berbaik dengan kita. Tetapi kalau keadaannya berbeda dengan yang kita harapkan, kita pun juga harus bisa menerima keadaan itu ya. Itulah yang akan membawa kita semakin mengalami kebajikan-kebajikan Kristus. Bapak Ibu, di dalam ayat 5, di dalam ayat 6 juga mengatakan janganlah khawatir. Satu hal yang saya alami, perkataan janganlah khawatir itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Di mana rasa khawatir itu timbul, itu ada sumbernya adalah dari si jahat, si iblis itu ya. Dia akan selalu membawa kita khawatir, membawa kita ketakutan, sehingga kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan sukacita. Bapak Ibu, kita boleh ingat, kekhawatiran itu si jahat yang mendatangkannya. Tetapi ada damai sejahtera, sumber dari Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang akan bisa membawa kita tenang dan dipuaskan oleh Tuhan. Jadi ketika ada rasa khawatir, ketika ada rasa ketakutan, kita perlu berdoa sama Tuhan ya. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh ucapkan segala permohonan kita. Rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita boleh beritahukan sama Tuhan. Bapak Ibu, karena roh Tuhan ada di dalam kita, Dia juga akan memimpin kita bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita bisa meminta permohonan kepada Tuhan. Dan di dalam segala permohonan, kita juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang telah kita lalui. Entah itu situasi yang baik, situasi yang buruk, ada roh Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kita melalui segalanya. Bapak Ibu, ketika ada damai sejahtera, ketika ada sukacita, setiap situasi bisa ditenangkan. Setiap situasi bisa ada jalan keluarnya ya. Dan kemudian Rasul Paulus juga memberi kita satu cara ya, bagaimana kita bisa mempelajari rahasianya. Rahasia Kristus, rahasia kita bisa ada kebajikan, rahasia kita tidak khawatir, ada di dalam ayat 12 ini. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Puji Tuhan ya. Rasul Paulus sudah tahu di dalam segala hal dia sudah mengalaminya ya. Dia pernah di kelaparan, dia juga pernah kekenyangan, dia juga pernah mengalami penyiksaan, ya kan? Tetapi segala sesuatu dapat ia tanggung karena ada Kristus di dalamnya. Bapak Ibu, kita juga boleh belajar ya. Kadangkala mungkin kita tidak sanggup menanggung segala sesuatu, itu mungkin bisa berat. Tetapi biarlah firman ini juga menguatkan kita. Segala sesuatu bisa kita tanggung kalau ada Kristus di dalam kita. Amin. Dan Rasul Paulus menemukan rahasia bagaimana mengambil Kristus sebagai kenikmatan, sebagai sukacita kita. Pertama, kita harus hidup puas dan bersukacita dalam segala situasi. Kemudian memperhidupkan dan memperbesar Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian kita boleh memperoleh Kristus dan memiliki kehidupan gereja. Bapak Ibu, kehidupan gereja ini sangat penting.
bagaimana kita bisa berkelompok, bersama-sama saling mendoakan. Ketika kita ada situasi yang berat, kita boleh memberitahukan kepada setiap saudara-saudari kita, sehingga mereka akan belajar mendoakan, saling mendoakan ya. Sehingga di dalam setiap doa mereka, kita pun akan dikuatkan. Kemudian kita juga boleh melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kita kekuatan. Rasul Paulus ini mengalami Kristus adalah segala sesuatu. Kristus yang nyata, Kristus yang hidup, Kristus yang dekat, Kristus yang tersedia dan unggul. Wah, ini sudah limpah sekali ya. Ketika kita dipuaskan sama Kristus, kita akan bisa mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap ada kekhawatiran, kita boleh ingat itu adalah sumbernya dari si jahat. Ketika kita ingin melawan si jahat, kita perlu mengambil damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Ketika damai sejahtera itu ada, percayalah Kristus bisa diekspresikan di dalam kehidupan kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan itu bukan kebaikan yang seperti alamiah kita, tetapi Kristus yang memberi kita, memampukan kita untuk bisa berbuat baik. Jadi ketika perbuatan baik kita tidak disambut dengan tepat, ataupun perbuatan baik kita tidak dibalas dengan baik juga, kita pun tidak akan merasa berat hati, kecewa, karena kita sudah dipuaskan oleh Kristus, kita sudah tahu segala situasi yang tidak baik kita terima, kita boleh datang sama Tuhan, kita boleh meminta Tuhan, Kristus yang memuaskan hati kita. Bapak Ibu, waktu di Selasa malam itu, Ibu Hesti ada bilang, dia ada kesaksian, Ibu Hesti ini mempunyai karunia untuk bisa berbicara tentang firman, tentang Tuhan ya. Jadi kadangkala orang yang perlu atau ada sesuatu situasi yang sulit, dia segera mencari Ibu Hesti. Suatu hari Ibu Hesti juga ditegur sama Tuhan bahwa dia juga perlu baik-baik tinggal di dalam Tuhan ya. Ada kalanya dia juga membiarkan telepon yang berdering, WA yang masuk, dia membiarkannya. Dan dia juga berani mengambil sikap, kalaupun nanti akan banyak yang memarahi dia atau kecewa terhadap dia, dia berani mengambil sikap karena dia lebih mau taat sama Tuhan, sama Kristus ya. Bapak Ibu, perlu satu hal yang kita ketahui, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Dan Roh Tuhan itu yang bisa memampukan kita juga untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ya, pertama kali menemui situasi, menemui keadaan yang tidak baik, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, meminta permohonan kepada Tuhan, dan mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Bapak Ibu, kita punya satu hak untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak melalui orang lain, tetapi kita sendiri bisa berdoa kepada Tuhan tanpa perantaraan orang lain. Ketika kita sendiri yang berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu, ada rasa yang berbeda ya. Bagaimana Tuhan akan berbicara sendiri sama kita melalui hikmat, melalui keadaan. Percaya Bapak Ibu, ketika kita berdoa sendiri, pasti Tuhan akan memberi hikmat, memberi jalan keluar kepada kita. Puji Tuhan, firman pagi ini. Amin.